Ada orang yang mengatakan kita terlalu terburu-buru, bahwa kita sembrono. Bapak Jokowi bukan siapa-siapa. Ketika kita mencalonkan Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi calon presiden 2014, yang saat itu bukan siapa-siapa. Saya merasa sangat nyaman bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Yang penting, percayalah bahwa apapun nanti saya bersama kawan-kawan, bersama Pak Jokowi, kita akan mencari yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya jawab. Yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Sesuai dengan prediksi seluruh lembaga dunia bahwa kita akan menjadi negara besar atau negara nomor 4 di dunia di tahun 2045. Kita harapkan pelajaran persatuan nasional yang diajarkan Pak Prabowo kepada kami dan juga Pak Jokowi untuk sama-sama bersatu membangun negara ini, itu adalah pelajaran yang sangat berharga dan akan dicatat oleh sejarah dan dikenang oleh anak cucu kita di kemudian hari. 2024 adalah milik Prabowo. Apakah ini adalah dukungan Jokowi terhadap Prabowo untuk menggantikannya sebagai presiden berikutnya? PDIP punya hak untuk maju sebagai calon presiden dan Gerindra mengusulkan atau mendukung kadernya sebagai calon wakil presiden. Dan Anies memang memposisikan diri sebagai antitesa dari Jokowi, sebagai perlawanan dari Jokowi. Apa yang dilakukan Jokowi, Anies ogah melakukannya. Anies Rashid Baswedan dan juga ada Kang Aher untuk memimpin negeri kita ini. Kang Aher pasangan yang punya banyak kelebihan, jadi pendamping istri ataupun pendamping calon presiden. Ya, luar biasa. Kita berdoa Pak Anies berpasangan dengan Kang Aher. Mudah-mudahan Pak Anies dan Kang Aher bisa berpasangan pada 2024. Apa yang diinginkan oleh PKS ternyata nampaknya 99,9% nyambung dengan Pak Anies Baswedan insya Allah. Sudah pasti ketika Anies berpasangan dengan Aher dari PKS, cap sebagai bapak politik identitas di tubuh Anies makin kuat melekat di badannya. Kalau terima AHY, PKS itu bisa lepas. Kalau terima Aher, Demokrat yang bisa lepas. Itulah kenapa disebut koalisi ketiga partai ini adalah koalisi rapuh, karena nggak ada yang dominan di antara mereka bertiga. Dan kalau satu saja partai tidak jadi berkoalisi, maka mereka dianggap tidak layak mencalonkan seorang presiden. Jadi kebayangkan pusingnya Nasdem, lebih pusing lagi karena gara-gara pilih Anies Baswedan, survei Nasdem malahan anjlok dan diperkirakan tidak bisa lolos di Senayan di tahun 2024. Gresik bebas dari PKS. Jika daerahmu tidak ada PKS, maka dipastikan daerahmu akan aman dan damai. Contohnya Kabupaten Gresik, tidak ada satupun anggota dewan dari PKS. Maka daerahmu pasti akan aman dan damai. Artinya tidak ada satupun orang yang nyoblos PKS. Kalau ada suaranya pasti sia-sia. Karena tidak ada anggota dewan dari PKS. Oke. Memang luar biasa sekali gerombolan kadrun ini kalau menurut saya. Lah sekarang masa mau merobek baliho Pak Jokowi saja harus teriak takbir. Jadi lelaki yang merusak baliho bergambar Pak Jokowi ini adalah bernama Elyasa Budianto. Dia ini berasal dari Karawang. Selain itu, dia juga pernah menjadi caleg gagal dari partai PKS. Entah kenapa ya, sebagian besar pendukung Anies Baswedan ini sangat membenci Pak Jokowi. Bahkan melihat foto Pak Jokowi di baliho pun, mereka ini bisa ngamuk-ngamuk coba. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih
Bahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Lagian ketakutan banget sih Anies bakal menang. Umat Kristen cerdas-cerdas, mereka pasti tahu siapa yang harus mereka pilih. Gak usah ketakutan gitu Ganjar bakal kalah lah. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Dia bukan pemimpin yang bermental Pancasila. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ternyata menjadi rujukan favorit para pemilih pemula sebagai capres. Gimana Kadrun? Puyeng nggak tuh? Masyarakat telah menilai bahwa Ganjar adalah sosok yang dianggap paling layak meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bu Mega itu pasti akan mendukung yang rakyat pengen. Makanya dia selalu dukung yang petahana, yang baik, yang kerja. Itu saya udah kenal beliau lama. Saya pikir Pak Jokowi juga tahu kan mana teman, sahabat yang benar gitu kan. Kalau dibilang Cina-Cina gitu kan, bilang kasih tahu dia, Cina mana? Enak aja lo ngomong Cina. Belum pernah tabok Cina ya lo, Cina-Cina. Kita buktiin bahwa kita siapa lebih jagoan untuk bela negara. Nanti orang bisa ngerti kok mana yang pencitraan, mana yang pengaturan. Saya bilang gini tuh, aduh sayang ya Ahok nggak jadi gubernur lagi ya. Kalau dia jadi gubernur pasti hebat. Saya kira di Indonesia nggak ada orang sehebat saya lagi. Yang dijolimin, terus digagalin, mana ada pemerintah di Indonesia yang semua rapat tuh berani diupload di YouTube. Sampai semua kebijakan, sampai semua anggaran kita transparan dan tidak ada penarikan tunai. Anda kira sungai bisa bersih tuh udah macet berapa orang baru bisa sungai bersih? Itu masalah. Kalau saya dianggap macet orang itu tidak santun, nggak ada Jakarta hari ini. Saya baru saja melewati tol apa tadi? Serpong. Bayar berapa? 22.000. Suwe emang lu pada? Suwe banget beneran. Najis dah gua lo. Najis bener-bener dah gua dah. Gua mau pulang ke rumah gua. Orang bilang jangan lewat tol, jangan lewat tol. Bapakmu yang lo yang ngajarin jangan lewat tol. Nah kan saya makan semua pada lewat sono semua. Gua mau jalan pulang ke rumah gua. Bisa lo lewat sini. Lewat sono muter-muter. Lo yang bikin, lo yang apa disuruh paksa. Apaan sih di negeri ini? Kayak budak gua nyari duit buat lo pada semua. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Tidak. Tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Ya. Sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana, kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Kalau dengan Partai Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo? Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya record-nya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia, saya. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies? Ya. Dia Anies tuh, Pak Anies tuh gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak
terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan, malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Ya kamu jujur. Nah, sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar. Di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan Nyai pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kalau Nyai pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir itu memang parkir air. Bukan banjir itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian
untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Mendapat kehormatan didatangi oleh Saudara Budiari dengan rekan-rekan teman-teman dari Musyawarah Rakyat, dari relawan Jokowi, ya, Projo dan kawan-kawan. Projo dan kawan-kawan. Inti kesimpulan kita, bangsa kita bangsa besar, bangsa kita bangsa majemuk, banyak suku, banyak agama, banyak beda-beda budaya, tapi kita benar-benar harus satu, harus rukun, harus kerjasama. Dan apabila kita bisa lakukan ini, kita akan jadi negara berhasil di dunia ini. Optimis kita sangat optimis. Kita hadapi tantangan yang berat, dunia menghadapi tantangan berat, tapi asal kita kompak, terutama elitnya, terutama para pemimpinnya, ya, kita kurangi semua ego kita, bersatu untuk bangsa dan rakyat, insya Allah kita akan kuat dan berhasil. Kita harus bangga dengan perbedaan kita harus bangga dengan kesejukan yang dicapai oleh pemimpin-pemimpin kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa saya merasa sangat terhormat, saya merasa sangat nyaman bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Yang penting, percayalah bahwa apapun nanti saya bersama kawan-kawan, bersama Pak Jokowi, kita akan mencari yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya jawab. Ya, yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Jadi memang Pak Prabowo ini kan patriot, dan kita ingin belajar dari Pak Prabowo tentang patriotisme. Terus terang sebagai generasi yang lebih muda. Dan pesan penting dari pertemuan ini adalah Prabowo sampaikan dan ajarkan kepada kami tentang persatuan nasional. Jadi inti dari semua perhelatan politik atau dinamika politik, tetap kita harus menjaga yang namanya persatuan nasional. Karena bangsa kita bangsa besar. Jika kita bersatu, maka Indonesia akan menjadi negara besar. Sesuai dengan prediksi seluruh lembaga dunia bahwa kita akan menjadi negara besar atau negara nomor 4 di dunia di tahun 2045. Kita harapkan pelajaran persatuan nasional yang diajarkan Pak Prabowo kepada kami dan juga Pak Jokowi untuk sama-sama bersatu membangun negara ini, itu adalah pelajaran yang sangat berharga dan akan dicatat oleh sejarah dan dikenang oleh anak cucu kita di kemudian hari. Jokowi emang politisi jempolan. Kemarin di hadapan kader Partai Perindo, ia dengan santai bicara soal pengalamannya mengikuti berbagai pemilu. 2 kali pilkada di Solo ia menang. Sekali pilkada di Jakarta ia juga menang. Lalu 2 kali ikut pemilihan presiden juga keluar sebagai pemenang. Lalu dalam pidato itu, ia memotong dengan kata-kata yang seru juga. Mohon maaf ya Pak Prabowo, orang ketawa dengar celutukan itu. Apalagi kemudian para peserta di ruangan itu menyaksikan Menteri Pertahanan Prabowo yang juga hadir langsung diri kasih hormat sama omongannya Pak Jokowi. Yang paling menarik dari pernyataan Jokowi adalah tambahannya kemudian. Tambahannya adalah kelihatannya kali ini jatahnya Pak Prabowo nih. Itu kata Jokowi. Lalu ramailah interpretasi orang bahwa pernyataan itu sebagai bentuk dukungan Presiden Jokowi kepada mantan rival abadinya itu, Pak Prabowo. Pernyataan sambung Jokowi tentang kelihatannya kali ini adalah jatahnya Pak Prabowo. Nah ini yang menjadi perbincangan seru yang dipegang oleh teman saya Permadi itu sebagai pegangan bahwa 2024 adalah milik Prabowo. Apakah ini adalah dukungan Jokowi terhadap Prabowo untuk menggantikannya sebagai presiden berikutnya? Kalau di mata gue sih belum tentu.
Gue tetap menganggap ini sebagai candaan politik kelas tinggi, membuat suasana politik yang tadinya suram dan penuh curiga jadi cair. Ia ingin menyampaikan kepada publik kontestasi politik sekeras apapun tidak menjadikan orang harus terus bermusuhan. Kalau saya sendiri ngelihat statement itu sebagai candaan politik, dilemparkan oleh seorang Jokowi di publik yang sangat terbuka. Ini adalah cara Presiden Jokowi mencairkan suasana politik yang belakangan ini emang mulai panas. Dengan pernyataan itu, Jokowi seperti ingin menjelaskan beberapa hal. Nah, gue mau rinci nih. Pertama, dalam sejarah pemilu Jokowi memang harus diakui dia belum pernah kalah. 5 kali pemilu, 5 kali juga dia menang. Sementara Prabowo memang sebagai orang yang sudah terbiasa kalah dalam pemilu. Karena itulah Jokowi minta maaf kepada Pak Prabowo yang hanya duduk di posisi runner-up dalam 2 kali pilpres. Sikap mantan seteru yang kemudian menjadi bawahan loyal menunjukkan meski jabatan presidennya sebentar lagi berakhir, tapi power politik Jokowi itu masih tinggi. Wong sekelas Prabowo aja masih punya loyalitas tinggi. Ia atau Jokowi tidak lantas mau menjadi presiden bebek lumpuh justru di akhir masa jabatannya. Ia masih punya kekuatan penuh. Ia masih menjadi sesuatu pada 2024 nanti. Ia tetap faktor yang sangat diperhitungkan. Yang ketiga, kepada semua bawahannya sebetulnya, terutama yang duduk sebagai ketua parpol, menteri-menterinya yang jadi ketua parpol, kayaknya Jokowi memberi ruang yang cukup untuk mereka mengadu nasib di 2024 nanti. Jokowi menunjukkan sikap rileksnya. Candaan itu justru membuat sesuatu yang tabu jadi santai, jadi santuy, jadi enak. Politik bukan melulu ketegangan, kopar-kapir, tetapi sesuatu yang lebih adem. Prabowo 2 kali memang dikalahkan dalam pilpres. Pada periode pertama, ia dan partainya ngotot duduk sebagai oposisi. Tapi rupanya daya tahannya sebagai oposisi cuma kuat 1 periode. Pada periode kedua keadaan berubah. Karena mungkin capek jadi oposisi, karena dipaksa nyinyir nggak karuan. Akhirnya Prabowo nggak tahan dan memilih masuk kabinetnya Jokowi. Singkatnya, dengan masuk kabinet Jokowi, Prabowo harus mengakui kekalahan total dengan menjadi bawahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Apapun ceritanya, gue perkirakan sampai menjelang pemilu 2024, kelihatannya Prabowo menunjukkan sikap sebagai bawahan yang loyal. Ia bukan kayak SBY yang dulu dianggap sebagai bawahan yang balelo ketika duduk di kabinetnya Bu Mega. Semua orang tahu maksud dan arah omongannya. Di forum itu juga ada Pak Surya Paloh. Dan orang tahu Pak Surya Paloh baru aja kesusu mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan. Dan Anies sejak dipecat dari kursi Mendikbud memang memposisikan diri sebagai antitesa dari Jokowi, sebagai perlawanan dari Jokowi. Apa yang dilakukan Jokowi, Anies ogah melakukannya. Wajar sih, ketua parpol kan juga mikirin rumah tangganya, internal rumah tangganya. Mereka harus maju, punya sikap percaya diri maju sebagai capres. Jadi Jokowi memberi ruang kepada semua. Selain Pak Prabowo, sikap Jokowi kepada Erlangga Hartarto misalnya. Kan sama aja. Juga diberi ruang. Atau kepada Erick Thohir, Jenderal Andika Perkasa, Sandiaga Uno. Kayaknya semua sama deh. Ia selalu memberikan respon positif terhadap kinerja mereka atau terhadap elektabilitas yang mereka dapatkan. Artinya, sikap positif Jokowi bukan hanya ditujukan pada Prabowo. Pada menteri yang lain juga sama. Ia berusaha bertindak jadi bapak yang adil buat anak-anaknya atau jadi atasan yang adil kepada seluruh anak buahnya. Jokowi itu
mau diapapun juga, afiliasi partainya ya PDIP. Jadi dia ingin mengatakan biarkan PDIP berproses sesuai dengan mekanismenya sendiri untuk menentukan siapa kadernya yang akan diusung sebagai capres pada 2024 nanti. Ia nggak mau dicurigai ikut bermain di wilayah ketua umum PDIP. Ia tidak mau masuk ke tempat atau ke wilayah yang bukan wilayahnya. Itu wilayah murni ketua umum PDIP, wewenang ketua umum PDIP sesuai dengan amanat Kongres. Jadi Jokowi lebih leluasa bercanda dengan orang-orang di luar partainya seperti candaannya ke Prabowo kemarin. Yang keempat yang menurut gua menarik dari pernyataan itu adalah bahwa segmen pendukung Anies dan Prabowo bisa dikatakan banyak berhimpitan. Kalau lo perhatikan sekarang, jika Prabowo dibiarkan makin menciut dukungannya, misalnya dilihat dari hasil-hasil survei yang stuck atau cenderung menurun, kondisi ini akan sangat menguntungkan Anies. Kenapa? Akan ada perpindahan pendukung. Sebab penciutan elektabilitas Prabowo berbanding lurus dengan kenaikan elektabilitas Anies. Nah, dalam konteks itulah Prabowo harus mendapat dorongan juga. Kenapa? Agar dia nggak minder menghadapi 2024 karena elektabilitasnya melorot. Biar dia percaya diri. Agar para pendukungnya tetap setia mendukung seorang Prabowo yang sekarang memang sudah menunjukkan bagaimana loyalitasnya kepada seorang Jokowi. Atau mungkin ini sebagai sinyal bahwa PDIP dan Gerindra cocok kalau mau digabungkan sejak sekarang, kalau mau dikoalisikan sejak sekarang. Tentu saja kalau itu yang dimaksud Pak Jokowi, komposisinya harus proporsional. Maksud proporsional di sini, PDIP kan suaranya jauh lebih gede dibanding Gerindra. Tentu saja PDIP punya hak untuk maju sebagai calon presiden dan Gerindra mengusulkan atau mendukung kadernya sebagai calon wakil presiden. Yang terakhir ya, menurut gua, Presiden Jokowi sadar efektivitas pemerintahan juga ditentukan pada penguasaan di parlemen. Jika ada dua partai besar seperti PDIP dan Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintahan, itu akan memudahkan jalannya roda pembangunan. Artinya, meski dalam pilpres harus berkompetisi, misalnya ya, kalau masing-masing mengusung pasangan capres sendiri-sendiri atau pasangan capres yang berbeda, keduanya mungkin bisa gabung lagi nanti. Kalau sudah ada yang terpilih membangun pemerintahan bersama seperti yang dicontohkan sekarang. Prabowo, mantan rivalnya, gabung menjadi bawahannya Jokowi. Ketimbang Prabowo jadi runner-up lagi, mending sesekali jadi pemenang. Nggak apa-apalah jika posisinya sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo. Gue sih setuju. Kayaknya itu deh yang dimaksud Jokowi. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi, lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya.
Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.